pertanyaan utamanya adalah apakah IKN berlanjut setelah 20 Oktober. Prabowo sepertinya tetap akan nurut kepada Jokowi sampai 20 Oktober. Sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Istilah saya kalau udah 20 Oktober kan gue presidennya, mau apa loh, terserah gue dong. Prabowo di Qatar dalam sebuah wawancara terbuka dia mengatakan bahwa IKN pindah itu perlu, tapi saya menghendaki penyelesaian yang manusiawi. Sementara Luhut mengatakan bulldozer aja. Kalau nggak terima duitnya titipin ke pengadilan negeri. Kata Rocky Gerung bahwa setelah Oktober Prabowo akan tancap gas, melepaskan diri dari bayang-bayang dan dominasi Joko Widodo. Jangan lupa waktu terus berjalan. Jadi ada istilah Joko Widodo ini seperti robot yang hampir kehabisan baterai. Dan itu jadi beban pikiran berat Joko Widodo. Orang-orang yang dikendalikan akan melepaskan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Bung Ahmad Kosinuddin yang keren abis, top Marco Tops. Bang Egi, yes, yang on terus nggak pernah off. Dan teman-teman senior yang lainnya luar biasa, Bang PP paling muda karena berapa Bang PP sekarang? 43 umur ya? 27. 27. Oh, dibalik. Soalnya kapten tadi ada kapten 77 di belakang, Kapten Rusli. Teman-teman kalian saya hormati, tadi sayang Bang Antoni sudah pulang, mendahului kita, maksudnya pulang pergi dulu ya. Bahaya salah-salah ngomong udah dihukum juga sih. Saya tuh gimana ya, kalau dengar beliau ngomong itu terkagum-kagum karena referensinya akurat gitu loh. Semuanya pasal ini, peraturan itu, segala macam dan sebagainya, semuanya judulnya melanggar. Sampai di ujung cerita tadi dia bilang bahwa negara ini sudah begitu kacau balau diurus oleh rejim Jokowi yang semua peraturan pelanggaran ditabrak semuanya. Bahkan ditambahkan oleh Bung Hosinuddin ada ironi yang tragis bagaimana DPR yang mengesahkan undang-undang tapi nggak mau pindah. Tapi masalahnya sudah sekalian adalah bahwa mau sampai kapan kita bilang pemerintah melanggar ini, melanggar itu, loh dia nggak peduli kok. Nggak peduli, mereka nggak peduli, jangan cuma melanggar undang-undang, ngebunuh orang juga nggak peduli, berapa ratus orang tuh ya 2019. apa namanya? 800 KPPS ya. Lalu Kanjuruhan, sebelumnya 6 laskar. Wah, yang nggak peduli mereka. Dia nggak peduli. Nah, sekarang kita begini. Kalau wajib batal yes, tapi kalau cuma berdasarkan undang ini, undang itu segala macam, saya justru melihatnya pertanyaan utamanya adalah apakah IKN berlanjut setelah 20 Oktober. Ini menarik karena biar bagaimanapun presidennya adalah sudah Prabowo Subianto. Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo sepertinya tetap akan nurut kepada Jokowi sampai 20 Oktober. Sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Istilah saya kalau udah 20 Oktober kan gue presidennya, mau apa loh, terserah gue dong. Nah, gitu ya. Jadi saya mendengar bisik-bisik yang tentu harus diklarifikasi bahwa di kalangan Prabowo dan sekitarnya IKN itu memang sudah akan di skip. Dan ini menjadi semakin jelas isyaratnya ketika Prabowo di Qatar dalam sebuah wawancara terbuka dia mengatakan bahwa IKN pindah itu perlu, tapi nah ini kan diplomasi gitu, tapi perlu digeser waktunya menjadi 25 sampai 30 tahun. Karena biayanya sekitar 30 miliar. Kalau dolar tentu saja. Kalau 30 miliar rupiah saya yang bayarin semua. Amin. Kapan lagi ngibul kan?
Emang dia doang yang bisa ngibul. Di kantong saya ada 11.000 triliun, lo tenang aja. Oke, ngaco jadinya. Kalau bisa dia yang IKN tidak akan membebani APBN ya. Jadi dengan mengatakan 1 miliar per tahun selama 30 tahun itu isyarat bahwa dia memang tidak mau. Saya juga mendengar siang pagi tadi nanti ada 4 badan yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo setingkat menteri, makanya sebut ada 40 kementerian kan? Antara lain Badan Penerimaan Negara. Lalu Badan Makan-makan yang 400 triliun itu. Dengan 400 triliun itu, maka sudah hampir pasti IKN tidak akan masuk. Karena itu anggarannya sangat besar. Nah ini menjadi isyarat juga bahwa dalam logika yang paling sederhana, gue tuh pengen jadi presiden sampai bertarung 3-4 kali pilpres. Masa begitu gue menang, gue akan ngantor di nggak benar dong gitu lah. Ini logika saja. Jadi setelah sekalian kalau kita mundur, kita bikin acara 17 Januari tahun 2022. Ya, yang kemudian dikenal dengan istilah tempat jin buang anak. Tanggal 18 Januari kita ke KPK ya. Saya, Bung Ahmad Rozin dan beberapa kawan ke KPK melaporkan ketidakberesan. Paling sedikit karena dari proses pelahiran undang-undang ini cuma perlu 43 hari. Sangat singkat dari draft sampai diketok palu. Sangat singkat dan itu mengabaikan semua prosedur, termasuk yang paling utama adalah ada meaningful participation public, ya, public participation. Ada partisipasi publik yang bermakna itu nggak ada sama sekali. Belum kajian akademis dan sebagainya tidak ada. Nah waktu itu saya kan sudah bicara bahwa ini proyek hanya keuntungan kepentingan pribadi Joko Widodo dan para oligarkinya. Tapi teman-teman suku Dayak terutama marah-marah karena saya menggunakan diksi yang untuk mereka tidak tepat, ya, jinggung anak. Padahal begitu kita lihat, saya tadi sempat googling sebentar berita-berita ya, misalnya warga di IKN merasa terancam, nyawa bisa hilang dan kesehatan terganggu. Ini pikiran rakyat. Lalu ada Kaltim Today, IKN hadir, masyarakat adat tersingkir. Lalu ada Tribun Kaltim, pemilu 2024 di IKN Nusantara, masyarakat adat tetap kalah. Warga tinggal tunggu waktu tersingkir, ya kan? Lalu ada lagi dari BBC News Indonesia, pemilu 2024 di IKN, suara kami diminta, tapi kami tidak pernah didengarkan. Lalu ada CNN, ketar-ketir masyarakat adat tersingkir dari ibu kota Nusantara. Baik sekali ini. Jadi, kisah mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu itu terkonfirmasi. Karena hampir tinggal 2 bulan, tanda-tanda IKN siap untuk upacara bendera 17 Agustus tidak kunjung ada. Dan itu ada kata si anak muda yang jadi menteri, si AHY yang kemarin sebelumnya nyerang habis-habisan, kemudian atas petunjuk Pak Jokowi dan sebagainya itu, ada 2086 hektar yang tidak clean dan clear. Dan itu sebagian sangat dibutuhkan untuk persiapan upacara. Nah itulah sebabnya Luhut marah kepada wartawan, dia mengatakan bahwa lah kalau eksekusi aja nggak bisa, gimana dong? Itu rapat lahan itu sudah saya pimpin, tapi tinggal eksekusi saja tidak bisa, gimana dong? Jadi saya membacanya Bambang itu ketika di DPR, dia mengatakan bahwa saya sekarang warga Sepaku, Kecamatan Sepaku. Saya dan istri saya, KTP saya Sepaku. Jadi itu warga saya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, sudah sewajarnya kalau saya memberikan porsi lebih. Nah itu sebetulnya bahasa yang sangat halus. Saya membela mereka. Makanya dalam kalimat berikutnya, saya menghendaki penyelesaian yang manusiawi. Sementara Luhut mengatakan bulldozer aja. Kalau nggak terima duitnya titipin ke pengadilan negeri, PSN, gitu kan? Jadi begitu banyak. Nah, kalau kita mau sabar, Bang Egy, kalau kita mau sabar, itu sampai Oktober. Sampai Oktober ya, kalau kita mau tetap berusaha nggak apa-apa juga dengan lewat jalan ini itu yang Bang Egy paparkan tadi. Tapi sampai Oktober ini tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, IKN selesai. Jokowi. Ada beberapa isyarat yang kita bisa baca seperti kata Rocky Gerung bahwa setelah Oktober Prabowo akan tancap gas
melepaskan diri dari bayang-bayang dan dominasi Joko Widodo. Misalnya tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta itu sudah semakin kelihatan bayang-bayang PKS, Gerindra, PDIP mengusung Anies Baswedan. PKB ya bolehlah kita masukin. Tapi 3 tadi itu. Nah, sampai ini kejadian PKS, PDIP dan Gerindra gabung berkoalisi tanpa PKB mengusung Anies, maka kita bisa membaca itu sebagai proklamasinya Prabowo, gue merdeka dari Joko Widodo. Gue lepas diri. Karena kalau Anies dibiarkan maju sendiri, itu sudah pasti ada terjadi deja vu. Deja vu dari Pilpres yang kemarin. Begitu Kaisang lolos, si Bapak tidak akan duduk manis. Pasti akan cawe-cawe seperti begitu Gibran lolos. Tapi begitu PDIP, Gerindra, PKS gabung plus PKB, maka cawe-cawe Jokowi akan meredup. Tambah lagi, jangan lupa, waktu terus berjalan. Jadi ada istilah Joko Widodo ini seperti robot yang hampir kehabisan baterai. Hahaha, menarik ini. Ini robot kehabisan baterai ini menarik. Dia galak begitu lama, habis baterainya diam gitu kan. itu jadi beban pikiran berat Joko Widodo. Karena selama ini tangannya yang berkuasa itu perlahan akan pudar. Orang-orang yang dikendalikan akan melepaskan diri. Ini jadi perhatian kita semua ini, menarik sekali nih. Dan saat itulah seperti kata Bang Egy atau teman kita Faisal Assegaf, setelah 20, mungkin tanggal 22-nya, gugatan atau menyeret Jokowi ke ranah hukum akan mulai digencarkan. Saya kira itu dulu sebagai kadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.